dalam 4 perkara. Awwaluha fi ada'i faraidillah. Yang pertama, di dalam mengerjakan perkara-perkara yang difardukan Allah. Wazani yang kedua, fijtina bi maharimillah. Saya mendapatkan manisnya ibadah di dalam menjauhi seluruh perkara yang diharamkan Allah. Wazalis yang ketiga, fil amri bil ma'ruf wa ibtigha'i sawabillah. Saya mendapatkan manisnya ibadah di dalam menyuruh kepada kebaikan dan selalu berusaha mencari ganjaran pahala dari Allah. Warabi' yang keempat, finnahyi 'anil munkar wal ittaqa' min ghadabillah. Di dalam menjauhi seluruh, di dalam mencegah daripada yang munkar dan berlindung daripada kemurkaan Allah. Jadi manisnya ibadah itu nikmat, lezat. Ibadah itu terasa nikmat ketika yang pertama perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, kemudian selalu menyuruh yang baik, usahain di dalam segala aktivitasnya mencari pahala Allah, pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, menjauhi daripada yang mungkar dan berlindung dari kemurkaan Allah. Karena orang itu tidak lezat dalam ibadah itu karena banyaknya dosa, yaitu tidak mengerjakan perintah Allah, justru mengerjakan yang dilarang. Maka selama orang itu mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, maka hatinya akan bersih, kemudian nikmat, lezat dalam ibadah. Jadi lezatnya ibadah itu dirasakan oleh hati dan pikiran, tenang, nikmat. Lezat dalam zikir, lezat dalam baca Quran. Kalau orang itu lezat, maka namanya lezat, dia berlama-lama, bernikmat-nikmat. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, sholat semalam suntuk. Kok nggak capek? Ya nggak ada capek, yang ada nikmat saja. Seperti orang makan enak, maka tidak terasa sudah habis banyak. Tapi kalau nggak nikmat, baru nyicipi sudah ditinggal. Seperti orang makan buah, buahnya manis, maka dia habis satu nambah yang kedua, kedua yang ketiga, ketiga yang keempat, dan seterusnya. Tiba-tiba sudah banyak. Tapi kalau buahnya kecut, dirasa, maka mulai gigitan pertama sudah dibuang. Maka ibadah itu nikmat, lezat bagi orang-orang yang perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Selalu menyuruh yang baik dan usaha bagaimana yang dikerjakan dapat pahala dari Allah. Kemudian yang keempat, menjauhi yang mungkar, mencegah yang mungkar
dan berlindung daripada kemurkaan Allah. Maka baginda Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman man radiya billahi robba, orang yang ridho puas Allah Tuhannya, nabi-nabinya, Islam sebagai agama. Kemudian Sayyidina Utsman ibnu Affan juga mengatakan, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara, zahirnya adalah keutamaan, batinnya adalah perintah. Mukhalatutus sholihin fadilatun, berkumpul bersama orang soleh adalah satu keutamaan. Dimana kalau orang berkumpul bersama orang baik, walaupun dia ini buruk, nanti keburukannya akan diampuni oleh Allah. Wal iqtida' bihim faridatun, dan mengikuti arahan-arahan orang soleh itu wajib. Berkumpul duduk adalah keutamaan, tapi mengikuti arahannya adalah kewajiban. Kumpul bersama orang soleh itu satu keutamaan, di mana baginda Nabi bersabda, "Dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum." Majelis-majelisnya orang baik, majelisnya para ulama, majelisnya orang soleh itu adalah majelis la yasqa bihim jalisuhum. Siapa saja yang duduk di majelisnya orang soleh tidak akan celaka, dosa-dosanya diampuni, kebaikannya diterima. Maka Sayyidina Utsman mengatakan 4 perkara, zahirnya itu keutamaan, batinnya itu perintah. Yang pertama, berkumpul bersama orang soleh itu keutamaan, tetapi mengikuti arahannya adalah kewajiban. Yang pertama, wa tilawatul Qur'an fadilatun wal amalu bihi faridatun. Yang kedua, wa tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, fadilatun adalah ada keutamaan, di mana satu hurufnya dicatat 10 kebaikan yang dilipat ganda sesuai keikhlasan. Di membaca Al-Qur'an itu pahalanya besar. Tetapi wal amal bihi, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan isi Qur'an itu kewajiban. Berkumpul bersama orang soleh itu satu keutamaan. Musahabatur rijali dawil wafai naimul huldi fi daril fana'i. Musahabatur rijal, berkumpul bersama orang-orang baik, bersama ahli masjid, bersama orang-orang yang sholat bareng di masjid. Naimul huldi fi daril fana'i adalah kenikmatan surga yang bisa dirasakan di dunia. Kumpul bersama orang ahli masjid, sholat bareng, zikir bareng, ngaji bareng, itu kenikmatan surga yang dirasakan di dunia, yaitu ketenangan, kenikmatan, pahala. Masya Allah, duduk di masjid pahala, duduk di majelis ilmu pahala, duduk itikaf pahala, duduk nunggu sholat pahala. Masya Allah. Mukhalafatus sholihin, berkumpul bersama orang soleh adalah satu keutamaan yang besar. Wal iqtida' bihim fariidah, dan mengikuti arahannya adalah kewajiban. Wa tilawatul Qur'an fadilatun, membaca Al-Qur'an adalah keutamaan, satu hurufnya
dicatat satu kebaikan yang dilipat ganda 10. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal amal bihi faridatun, dan mengamalkan Quran yang dibaca adalah kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa ziyaratul kubur fadilatun, ziarah kubur itu keutamaan. Dimana kalau orang itu mau ziarah kubur, maka akan sadar dirinya bahwa ingat mati. Ingat mati itu adalah obatnya hati. Ziarah kubur itu keutamaan. Wal istiqdad laha faridatun, dan selalu mengadakan persiapan untuk masuk kubur itu kewajiban. Maka hari-hari kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini persiapan kubur. Mengerjakan perintah, sholat, dan segala semacam. Menjauhi larangan. Jadi pahala itu dari dua arah. Yang pertama dari arah mengerjakan perintah, dapat pahala. Yang kedua dari arah menjauhi yang dilarang, dapat pahala. Jadi pahala itu dari arah menjalankan perintah, kemudian dari arah menjauhi larangan. Wa ziyaratul kubur fadilah, ziarah kubur itu satu keutamaan. Wal isti'dad laha faridatun, dan mengadakan persiapan untuk kubur itu kewajiban. Maka orang cerdas, kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian selalu persiapan mati sebelum mati. Jadi kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini persiapan mati. Nah, persiapan mati. Ziarah kubur keutamaan, persiapan menuju kubur itu selama hidup kita selalu persiapan. Sallu qabla an tusallu, sholatlah kamu sebelum kamu disolatin. Menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang akan kita bawa ke kubur. Sholatlah sebelum kamu disolatkan. Sallu qabla an tusallu, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kamu sebelum dihisab. Hisab maksudnya kita menghisab diri, sejauh mana persiapan saya, sudah banyak belum bekal saya, kira-kira kalau Israel hari ini datang saya siap enggak. Jadi orang, kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau selalu mengadakan seperti itu, maka dia akan selalu mengadakan persiapan menjalankan perintah itu.